Ini semoga jadi lebih stabil khususnya di bagian kamera nih. Semoga isu embun dan lainnya itu bisa hilang coy di sini. Ya, tembus sampai 144 FPS ya di Mobile Legend. Akhirnya teman-teman ya. Ini setelah update. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini di sini saya mau kasih informasi bahwasanya Infinix GT 50 Pro guys ya. Ini ada update teman-teman ya. Kita lihat ya. Nah, Infinix GT 50 Pro ada notifikasi update teman-teman ya. Nih, tuh pembaharuan sistem sedang berlangsung ya. Nah, oke, kita lihat XOS versi berapa ini teman-teman. Kita perbaharui ya. Nah, ini sedang menginstal update sistem. Kita lihat ukuran size-nya di 1,4 GB dan ini ada beberapa poin teman-teman ya, banyak ini teman-teman. Lihat, ada kamera, ada home screen, ada communication, smoothness, kemudian ada power consumption, ada stability, security and privacy, kemudian juga di sini ada more functional optimization ya. Keren guys ya. Ini semoga jadi lebih stabil khususnya di bagian kamera nih. Semoga isu embun dan lainnya itu bisa hilang coy di sini. Kemudian di home screen added contextual AI suggestion. Kemudian juga di sini ada optimize, improve ya. Kalau yang new-nya atau yang terbarunya di sini kayaknya sedikit aja guys, tapi di sini rata-rata peak ya, memperbaiki. Kemudian juga untuk optimasi teman-teman di sini. Ya, semoga ini update di Infinix GT 50 Pro performanya makin menggila, makin mantep, makin enak banget guys, karena ini si device gaming ya, terutama khususnya di Mobile Legend. 144 fps-nya di saya masih belum terasa ya, karena itu juga perlu syarat khusus, katanya harus di apa namanya cahaya layarnya brightness-nya itu harus tengah-tengah ya, balance katanya, baru keaktif kebuka 144 Hz teman-teman. Nah, ini udah selesai, kita tinggal muat ulang sekarang ya. Nanti kita lihat beberapa poin di sini yang mungkin nanti ada perubahan atau perbedaan teman-teman, nanti kita bahas ya. Oke, di sini saya akan coba updatekan terlebih dahulu untuk Infinix GT 50 Pro di sini ke XOS 16.2.0 ya. Oke teman-teman ya, di sini saya akan coba updatekan terlebih dahulu. Nanti kita lihat sekilas aja setelah update gimana teman-teman ya, apakah memang ada yang baru atau sama saja. Oke, dari segi tampilan khususnya ya. Kalau yang lainnya ini perlu kita coba teman-teman. Oke guys ya, di sini saya akan coba updatekan terlebih dahulu teman-teman ya. Oke guys, di sini kita sudah masuk lagi ya di tampilan awal Infinix GT 50 Pro. Ini setelah kita coba updatekan guys ya. Nah, teman-teman, di sini kalau kita lihat sekilas di tampilan ya, ini nggak ada perubahan sama sekali cuy. Karena saya coba lihat juga di sebelumnya tuh, yang paling saya soroti itu ada di beberapa poin aja, terutama di kamera, kemudian juga di proses bypass chargingnya kayak gimana. Apakah sekarang sudah bisa tanpa harus 100%, dia bener-bener nol, nggak ada arus ataupun daya yang masuk gitu ya. Misalkan di 40% nih ya. Nah, di 40% itu dia langsung ke off gitu teman-teman, langsung masuk ke mesin. Apakah nanti di aplikasi Ampere itu dia beneran nol atau masih tetap ada daya yang masuk? Jadi intinya tetap harus di 100% dulu baru dia masuk ke mesin ya, tanpa melewati baterai gitu guys. Oke, itu mungkin yang nanti akan saya soroti. Kemudian yang ketiga terkait performanya kayak gimana teman-teman. Nanti saya coba satu kali tes Antutu tanpa menggunakan cooler ya. Nanti kita lihat dapat berapa skornya. Oke. Nah, kalau kita coba lihat masuk dulu teman-teman ya, ini masuk ke dalam setting ke bagian sini. Nah, ini sudah di 16.2.0 ya, kita lihat. Dan juga nanti mungkin untuk di Mobile Legend ya, karena kan Infinix GT 50 Pro ini disponsori langsung oleh MPL ya. Masa nggak bisa 144 Hz gitu ya teman-teman.
Karena sebelumnya kita lakukan pengujian di macOS 16.1 itu saya nggak nyampe ke 144 fps cuy ya. Nah, nanti kita lihat nih, minimal ya pas masuk di halaman awal game itu sudah kedetek 144 fps, itu pasti kesananya enak, stabil dan mantep pokoknya teman-teman ya. Kita lihat nanti tuh yang poin keempat di gaming kali ya. Oke. Nah, di sini teman-teman kita akan coba lihat dulu di bagian kamera dulu ya. Nah, untuk di bagian kamera teman-teman ya, kita lihat nih. Ini posisi foto ataupun melihat views di layarnya ya. Tuh. Seperti ini kita lihat ini masih jalan ya. Liquid coolingnya ini masih jalan. Nah, kalau kita coba sambil rekam teman-teman ya, nih kita coba sambil rekam. Nah, ini sudah berjalan nih, sudah kita rekam. Kita lihat teman-teman. Nah, liquid coolingnya di sini dia mati guys ya. Dia nggak jalan tuh teman-teman ya, liquid coolingnya ya. Oke, ini nggak jalan. Nah ya, oke, jadi masih tetap sama. Ketika rekam itu dia tidak bisa jalan berbarengan dengan liquid coolingnya. Nah, sebelumnya saya coba pernah eksperimen bagaimana kalau misalkan kita coba koneksikan dengan TWS ya. Nah, sebelumnya itu ketika kita koneksikan dengan TWS kemudian kita coba ngerekam, dia itu liquid coolingnya bisa jalan guys, seperti itu ya. Nah, ini teman ya sudah mau 1 menit, aman ya, tidak ada embun. Oke, aman. Kita lihat aja teman-teman ya, ini sambil kita coba rekamkan dan saya mau coba nanti koneksikan dengan apa namanya TWS, apakah bisa jalan liquid coolingnya sambil rekam teman-teman. Yuk kita coba lihat ya. Oke guys ya, di sini sudah mau 2 menit nih teman-teman, saya coba rekam, aman ya, si kameranya tidak mengembun ya, semoga tidak ada embun atau terjadi embun lagi teman-teman ya. Oke, untuk Infinix GT50 Pro. Oke, kita stop dulu. Sekarang saya mau coba koneksikan dulu dengan TWS teman-teman ya. Nah teman-teman ya, di sini saya sudah koneksikan nih dengan TWS Edifier X3 Pro. Di sini juga sudah ada logo TWS ya terpasang teman-teman. Kita langsung saja masuk ke kamera dan langsung aja kita coba cek di sini. Kita pakai 4K 60 fps. Kita matikan ininya. Sekarang kita coba rekam teman-teman. Ini liquid cooling masih jalan ya. Sekarang kita coba rekam. Boom. Iya. Liquid coolingnya masih jalan teman-teman. Nah, ya. Kita coba tes selama 2 menit apakah dia nanti ada embun atau tidak teman-teman ya di sini tuh. Ya, sambil terkoneksi dengan TWS, ini dia bisa jalan liquid coolingnya sambil merekam ya tuh. Sambil merekam dia bisa jalan. Oke. Di sini saya coba tes dulu selama 2 menit ya. Kita lihat apakah dia berembun atau tidak teman-teman. Biasanya kan sebelum 2 menit itu waktu-waktu krusial itu dia bisa ngembun ya. Nah, kita coba lihat teman-teman ya. Ini saya coba tes dulu, kita lihat ya selama 2 menit. Oke guys, ternyata di sini kita lewat lebih dari 2 menit ya, 4 menit aman teman-teman. Di sini tidak ada embun ya. Oke, nah ini untuk kamera dan juga di sini sambil kita aktifkan liquid coolingnya, jadi dia aman ya, nggak ada embun sama sekali di sini teman-teman. Aman ya. Oke, sip teman-teman untuk di bagian kamera kita stop. Dan untuk fitur-fitur lainnya di sini sepertinya masih sama aja ya teman-teman ya. Oke. Dan katanya di sini untuk di kamera juga ada fitur AI untuk mengurangi noise di tampilan layar sini katanya. Dan memang kalau kita lihat di sini di area gelap pun ini benar-benar jernih banget ya teman-teman ya. Benar-benar detail banget untuk di bagian kameranya si Infinix GT50 Pro ini. Keren guys ini ya, seriusan. Tuh, detailnya juga lihat teman-teman ya. Ketika kita coba fokuskan ke si TWS-nya, mantap ini cok ya. Oke. Jadi untuk di kamera sepertinya di sini akan jauh lebih bagus guys. Mantap ya. Jadi lebih bagus untuk di bagian kameranya. Oke. Sekarang di sini yang kedua itu terkait di bypass charging ya. Saya penasaran teman-teman.
Ini bypass chargingnya kayak gimana teman-teman ya? Ini kita matikan dulu ya. Oke, untuk Bluetoothnya kita si TWS-nya simpen dulu ke tempatnya. Ini juga salah satu rekomendasi buat main game ya teman-teman. TWS dari Edifier ini kalau menurut saya sih ini worth it parah, enak banget ya teman-teman ya untuk si TWS-nya. Oke, sekarang ini posisi kita akan gunakan kabel datanya, kabel data gaming dari GT, dan ini juga sudah terbukti bisa support untuk di bypass charging ya. Oke, kebetulan di sini baterai di 54% ya. Kita lihat. Oke, teman-teman, kita langsung aja koneksikan chargernya seperti ini. Nah, dia terdeteksi. Di sini juga kita bisa pilih ya, mau super fast charging atau mau cerdas, atau kita pakai yang ada AI-nya ya, seperti ini. Oke, kita sudah pilih yang AI aja. Nah, kita lihat teman-teman di sini langsung masuk ke bagian bypass charging ya. Kita langsung aja masuk seperti ini. Nah, di sini kita coba nyalakan, teman-teman bisa dilihat. Nah, pengisian daya bypass charging saat tingkat baterai mencapai 80% ya. Padahal di sini memang kan maksimal 80% ya. Sedangkan di sini posisinya baru 55%, pasti di sini indikatornya dia gambar petir seperti ini, itu tandanya dia sedang charging ya. Ini pasti kalau dicek di aplikasi ampere itu dia bakalan terdeteksi ya untuk berapa mA-nya. Kita lihat teman-teman ya, berapa mA nih teman-teman ya. Oke, kita lihat. Nah, dapat di 3600 mA ya teman-teman ya. Ini ketika posisinya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman di sini kita akan coba, karena di sini baterainya 56, kita akan coba aktifkan bypass charging di 40, guys. Kita lihat ya nih, untuk di bagian notifikasinya. Nah, dia berubah jadi gambar baterai ya, tuh, gambar baterai teman-teman ya. Dan di sini posisinya kalau seperti ini tuh harusnya ini dia masuknya ke perangkat atau ke mesin, enggak ke baterai. Nah, tapi kita coba lihat teman-teman ya, di sini masuk ke aplikasi ampere lagi, dia mengukur ulang apakah dia benar masuk atau nol ya. Kita lihat. Nah, dia dibatasi cuma di 300 mA aja. Jadi tetap teman-teman di sini ya. Kalau misalkan nanti baterainya 100%, itu baru dia di sini kedeteksinya 0 mA, dan itu beneran masuk ke mesin. Tetap si baterainya harus 100% dulu, teman-teman ya. Nah, di sini dia dibatasi cuman di 300 mA aja. Tetap dia ini nanti bakal ngisi ya sampai 100%, teman-teman ya, nggak kerasa gitu teman-teman ya. Tetap ngisi sampai 100%, tapi baterainya itu tidak berkurang, malah terus bertambah sampai penuh 100%. Begitu cuy. Jadi update kali ini di sini nggak ada pengaruh, masih sama aja dengan sebelumnya teman-teman ya. Itu khusus untuk di bypass charging ya. Oke. Sini sudah jelas teman-teman ya. Bypass charging. Nah, pakai yang wireless charging juga itu ya, pakai coolernya itu juga sama. Tapi ya kalau pakai yang coolernya meskipun udah 100% itu dia tetap masuk cuy. Ada ya, si mA-nya itu masuk ke baterai. Kecuali kalau misalkan pakai yang colokan seperti ini, kalau sudah 100% itu beneran dia 0 mA teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Lanjut guys, di sini kita akan coba lihat di Antutu ya. Kayak gimana teman-teman. Oke teman-teman ya, di sini kita coba lihat masuk ke bagian Antutu. Ini saya coba tes tanpa cooler teman-teman ya. Nah, ini dapat skor di 1.910.000. Ini saya coba tes tanpa cooler. Teman-teman ya. Tuh. Dia 35 derajat Celcius, teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Dan posisinya saya pakai bypass charging, dia kedeteksinya 0%. Gitu ya teman-teman ya. Ini untuk di skor Antutunya, oke. Nah, nanti mungkin saya mau coba tes ulang setelah 3 hari itu, karena biasanya setelah update itu performanya itu mantap itu ya. Setelah 3 harian lah. Setelah 3 harian itu biasanya performanya akan makin lebih bagus, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman yaitu dari Antutu ya. Nah, sekarang saya penasaran untuk di bagian gaming Mobile Legend, apakah bisa 144 FPS atau masih tetap mentok di 120 FPS, guys? Oke, yuk langsung aja kita masuk ya ke dalam gameplay dari Mobile Legend. Oh, bukan gameplay sih ya, di tampilan awalnya aja lah ya, biar nggak lama teman-teman ya.
Oke guys, di sini kita sudah masuk dia di dalam game Mobile Legend. Dan teman-teman bisa dilihat di sini ya. Tuh. 120 fps ya, padahal setting sudah kita gunakan 144 fps. Teman-teman bisa dilihat ya, 144 fps. Tapi di sini dia masih 120 fps. Coba kenapa guys ya? Nah, ternyata teman-teman ini ada syarat ketentuan ya. Kalau misalkan pingin ke 144 fps, bener ya, kita harus atur cahayanya di tengah-tengah nih. Nih di sini ya. Baru dia ini tembus 144, Cok. Lihat. Tuh, ya. Tembus sampai 144 fps ya di Mobile Legend. Akhirnya teman-teman ya. Ini setelah update, enggak sih guys, enggak setelah update ya. Ini sebelum update juga, asalkan untuk di bagian cahayanya atur di tengah-tengah, dia bisa 144 fps guys. Oke. Nah, di sini saya mau coba tes teman-teman ya. Kita main gameplay, kita lihat teman-teman. Satu kali match aja di 144 fps ini sambil aktifin aplikasi scan ya. Oke. Yuk langsung aja kita coba lihat teman-teman. Oke guys, sejauh ini ya kita lihat teman-teman, ini masih aman, stabil. Oh tidak, oh tidak, oh tidak, jangan kabur. Anjir. Oh my god, itu si Alucard, Cok. Oke, kita lihat ya. Masih aman, stabil di 100 teman-teman, 45 fps, Cok. Ya. Tuh, 144, 143 ya. Ini suhu ditahan di 44 derajat Celcius. Nanti kita lihat teman-teman di hasil perekaman aplikasi scan-nya ya, teman-teman ya. Oke guys, ini saya baru selesai ya satu kali match, dan memang posisinya saya sedang charging ya. Atau di sini saya sambil dicas, kemudian saya aktifin untuk bypass charging, tapi bypass charging ini saya aktifkan di 80% cuy. Dan memang harusnya di sini bypass charging itu diaktifkannya disesuaikan ya, kalau misalkan di 40, 60 atau 80 gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi biar tidak perangkat terlalu panas. Ini ada notifikasi ya, perangkat terlalu panas teman-teman tuh. Oke. Karena kedeteksinya di sini ini sambil mengisi daya ya. Harusnya kalau posisi baterai sekarang ini di 71%, posisikan bypass chargingnya itu di 60% gitu cuy. Harusnya ya. Karena di sini saya settingnya di 80%, jadi ada seperti ini. Tapi kerennya guys, ini dia bisa bertahan di 144 fps loh ya. Nggak drop sampai di 100 atau kurang dari 120 fps. Ngeri cuy. Oke, yuk langsung kita coba lihat teman-teman ya. Ini di hasil perekaman aplikasi scan-nya teman-teman. Ini setelah update di macOS 16.2 ya. Kita lihat. Nah, teman-teman ya, di sini kita sudah masuk di dalam aplikasi scan Mobile Legend ya. Teman-teman kita coba lihat. Nah, ini dia ya. Teman-teman bisa dilihat di sini. Tuh, temperatur dia tembus di 45 derajat Celcius. Tapi lihat teman-teman, rata-rata FPS-nya 143 dan max FPS-nya di 145 FPS cuy. Smoothness-nya di 100%. Ngeri ya ini ya, teman-teman. Suhu 45 derajat Celcius dia masih enggak ke limit. Masih tetap di 144 FPS ya. Tuh. 143,9 ya, sama aja 144 fps guys, rata-ratanya, average-nya ya. Ngeri teman-teman ya, ini si Infinix GT50 Pro untuk mainin Mobile Legend, dan itu memang sponsornya ya luar biasa guys ya, keren. Nah, jadi teman-teman ya, di sini mungkin kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi ada beberapa hal di sini yang saya temukan. Kalau misalkan teman-teman di sini sedang main game dan pakai bypass charging, itu disarankan bypass chargingnya itu di setting ya. Kalau baterainya di sini tersisa di 60% atau 73%, gunakan bypass chargingnya di 60, biar nanti tidak ada pengaruh, biar tidak terlalu panas ke smartphone-nya ya. Saya tadi ada notifikasi perangkat terlalu panas, itu karena saya sambil dicas, tapi untuk bypass chargingnya saya aktifkan di 80%. Makanya ini ketika main itu sambil ngecas, sambil ngisi daya guys, makanya cepat panas gitu ya. Jadi disarankan teman-teman kalau misalkan menggunakan bypass charging, sesuaikan ya. Kalau baterainya di sini misalkan sudah di 75 atau lebih dari 60, pakai 60. Kalau di 40 ya,
gunakan 40, misalkan di 55 gunakan 40 gitu guys, atau 45 gunakan 40 untuk bypass chargingnya, biar tidak terlalu panas perangkatnya cuy. Nah itu teman-teman ya, mungkin untuk di bagian game dan bypass charging. Untuk di bagian kamera, jujur bagian kamera jauh lebih bagus, lebih baik, noise lebih minim gitu guys. Jadi sebaiknya teman-teman langsung saja di-upgrade-kan ke ECOS 16.2 ini, khususnya di Infinix GT 50 Pro. Oke? Jadi gitu aja teman-teman ya untuk di update kali ini. Mungkin nanti di ke depan di konten-konten selanjutnya mungkin saya mau coba tes juga beberapa game, mau juga mau coba Winlator ya. Kayak gimana, ataupun game hub, apakah GTA 5 sudah bisa stabil lancar, enggak force close, nanti kita lihat cuy. Oke, itu aja. Semoga ini bisa menjadi informasi dan referensi. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke, keren.